Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan menggunakan gerak-gerik tubuh atau menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, dan mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut dengan komunikasi secara bahasa. Ada pula fungsi dari komunikasi. Yang pertama, untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, sebagai penyampai pendapat agar diterima oleh masyarakat luas atau yang berkaitan. Yang ketiga, sebagai bentuk interaksi dengan orang lain. Yang keempat, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan akan sesuatu hal. Yang kelima, pengisi waktu luang, misalnya dengan berbicara via telepon, chatting, sosial media, video call, dan yang lain. Logika berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti pertimbangan akal dan pikiran yang diutarakan melalui bahasa, dengan fungsi sebagai dasar dari filsafat dan sarana ilmu. Karena ini merupakan jembatan antara filsafat dan ilmu, dan ada dua jenis logika. Yang pertama logika alamiah, dan yang kedua logika ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara logika dan komunikasi. Semua orang dapat berkomunikasi minimal secara nonverbal. Namun, tak semua komunikasi manusia bernilai logis meski dimotori oleh rasio. Hal ini dapat dijumpai pada anak-anak hingga orang dewasa. Satu kasus spesifik tak bisa secara otomatis digeneralisasikan. Orang biasa sampai tokoh masyarakat pun bisa jatuh pada kekeliruan logis. Salah satu contoh kekeliruan logis yang sering dilakukan orang dewasa berbentuk stereotip. Kekeliruan logis akibat pandangan stereotip yang kadang dilakukan orang dewasa itu tak jauh beda dengan kekeliruan logis yang terjadi pada anak-anak. Komunikasi dan logika. Aliran behaviorisme yang memungkinkan keberadaan ilmu komunikasi ini merupakan derivasi dari positivisme yang berupaya mengindependenkan ilmu-ilmu dari filsafat dengan objek material atau objek formal masing-masing. Berkat dukungan tersebut, komunikasi menjadi ilmu yang merdeka dari filsafat. Sebelum komunikasi terlepas dari filsafat, para filsuf telah menyinggung hal-hal yang kemudian menjadi bahan komunikasi. Retorika adalah kemampuan meninjau sarana yang dapat digunakan untuk membujuk dalam berbagai keadaan. Kemampuan ini hadir terutama karena proses belajar yang disengaja. Dari logika untuk komunikasi, tak ada seorang pun dapat bicara dengan tertib tanpa proses berpikir tertib, dan tak ada yang dapat menulis secara sistematis tanpa berpikir demikian. Pemikiran sahih diidentifikasi dari sudut koherensinya, meliputi konsistensi antar unsur pembentuk. Pemikiran benar ditandai oleh korespondensinya, meliputi keselarasan pemikiran itu dengan fakta. Koherensi mendorong pemikiran tidak bertolak belakang dengan unsur-unsur pembentuknya. Korespondensi mengorientasikan pemikiran tidak bersembarangan dengan kenyataan yang diacu. Komunikasi logis. Kalimat logis sendiri merupakan salah satu contoh dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalimat logis dijadikan sebagai suatu perkataan maupun kalimat yang masuk akal. Artinya, dapat diterima dan dipahami menurut penalaran.
Dalam bahasa media, menggunakan kalimat logis penting untuk menghindari kesalahan pemahaman terhadap informasi yang dimaksud. Selain itu, kalimat logis juga berperan dalam penerapan bahasa jurnalistik dalam penyampaian berita secara baik dan benar. Contoh kalimat logis. 1. Lalu lintas di jalanan menuju puncak Bogor macet. 2. Hati-hati, sering terjadi kecelakaan di simpang 5.